Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan mencoba menjelaskan bagaimana menyelesaikan beberapa bentuk soal seperti berikut. Ini yang pertama, jika kalian dihadapkan dengan bentuk soal seperti ini, nah ini perhatikan gambar di samping. Nah ini gambar seperti ini, artinya kita diminta menyelesaikan atau menghitung besarnya sudut yang saling berpenyiku. Artinya jika ada dua buah sudut seperti ini kemudian membentuk sudut siku-siku, artinya dua sudut ini jika kita jumlahkan itu besarnya adalah sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Nah, jika ternyata X nya besarnya 35 derajat, maka hitunglah nilai Y. Nah, berarti ini cara menyelesaikannya. Jadi X ditambah Y itu jumlahnya adalah 90 derajat. Seperti itu. Karena X nya 35 derajat ditambah Y sama dengan 90 derajat. Jadi nilai Y nya adalah 90 derajat. Nah ini kita pindahkan cross kanan dikurangi 35 derajat. Jadi Y besarnya adalah 55 derajat. Nah jadi besarnya sudut X dan sudut Y apabila kita tambahkan itu besarnya nanti 90 derajat. Nah kita coba, X nya ini jadinya ketemunya tadi di soal 35 derajat, kemudian Y nya ini sudah kita hitung besarnya 55 derajat. Nah kalau kita jumlahkan 35 derajat ditambah 55 derajat adalah 90 derajat. Nah seperti itu ya. Jadi seperti yang diminta oleh soal, maka besarnya Y adalah 55 derajat. Nah seperti itu anak-anak menyelesaikan bentuk soal tentang sudut yang saling berpenyiku. Kemudian baiklah, apabila kalian dihadapkan dengan bentuk soal seperti ini, selanjutnya nah seperti ini ya. Nah kalian perhatikan gambar. Nah ini ada dua buah garis sejajar yang dipotong oleh satu buah garis, maka akan membentuk beberapa sudut seperti ini. Ada sudut yang pertama, ini perpotongan pertama misalnya kita beri tanda titik A, perpotongan kedua itu titik B. Nah pada titik A ini ada 4 buah sudut ya, A1, A2, A3 dan A4. Kemudian pada titik B ada perpotongannya membentuk sudut B1, B2, B3 dan B4. Nah dari situ terbentuk beberapa jenis sudut ya. Ada beberapa istilah sudut yang saling berpelurus, ada sudut luar sepihak, ada sudut dalam sepihak, sudut luar berseberangan, sudut dalam berseberangan, kemudian saling bertolak belakang dan sebagainya. Nah jika sudut A1 dan sudut A2 itu namanya sudut ya, sudut A1 dan sudut A2 ini posisinya sudut A1 dan sudut A2 ini apabila kita jumlahkan itu adalah 180 derajat karena sudut membentuk sudut lurus. Nah ini namanya sudut saling berpelurus.
misalkan sudut A1 dan sudut A3. Nah, ini sudut A1 dan sudut A3. Ini besar sudutnya sama besarnya. Nah, bentuk sudut seperti ini posisinya adalah sudut bertolak belakang. Nah, begitu. Kemudian sudut, misalnya sudut A3 dan sudut B1. Nah, sudut A3 dan sudut B1. Nah, ini artinya dia berseberangan. Berseberangannya ada di dalam dua buah garis sejajar ya. Ini ada garis sejajar, garis ini dan ini sejajar. Posisi sudutnya masih ada diapit oleh dua buah garis sejajar. Nah, maka posisi seperti ini di garis yang di tengah dia berseberangan. Maka namanya bentuk sudut A1, A3 dan B1 ini sudut dalam berseberangan. Nah, ini nyebrang dari garis ini ke sini, tapi posisinya masih di dalam dua buah garis sejajar. Misalkan selanjutnya sudut A1 dan sudut B3. Nah, ini sudut A1 di sini, kemudian sudut A1 di sini, sudut B3-nya di sini. Artinya satu ada di sebelah kiri garis yang di tengah ini, dan B3 ada di sebelah kanan sudut yang ini. Maka artinya dia juga berseberangan, tetapi posisinya berada di luar dua buah garis sejajar ya. Yang satu ada di atasnya, satu ada di bawahnya. Maka posisi seperti ini namanya sudut luar berseberangan. Seperti itu. Kemudian bagaimana jika kita lihat sudut A3 dan sudut B2. Nah, sudut A3 dan sudut B2 ini posisinya berada di dalam dua buah garis sejajar. Nah, ini artinya sudut dalam. Nah, posisinya berada di sama-sama di sebelah kanan garis yang di tengah ini. Garis yang di tengah dia A3-nya ada di kanan, B2-nya juga ada di kanan. Nah, posisi seperti ini itu namanya sudut sepihak. Karena berada di dalam dua buah garis sejajar, namanya sudut dalam sepihak. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya misalkan sudut A1 dan sudut B4. Nah, sudut A1 dan sudut B4. Nah, ini tadi posisinya sama-sama di sebelah kiri garis miring ini, garis yang di tengah ini yang memotong dua buah garis sejajar. Maka posisi sudut A1 nih dan sudut B4 ini namanya sudut luar karena berada di luar dua buah garis sejajar. Satu ada di atas, satu ada di bawah.
Ini namanya sudut luar. Kemudian karena berada sama-sama di sebelah kiri garis yang di tengah ini, maka ini disebut sudut luar sepihak. Nah, seperti itu. Nah, contoh lain lagi, misalkan sudut A4 dan sudut B4, ya, sudut A4 dan sudut B4. Nah, posisi seperti itu namanya sudut sehadap, ya, menghadapnya sama. Jadi A4 dan B4 itu namanya sudut sehadap, atau sudut A1 dan sudut B1, atau sudut A2 dan sudut B2. Nah, ini menghadapnya sama, hadap ke sana itu sudutnya. Nah, seperti itu namanya posisi sudut sehadap. Nah, oke, baiklah, seperti itulah pembahasan jika ada dua buah garis sejajar dipotong oleh satu buah garis. Jika kamu dihadapkan dengan bentuk soal seperti ini, ya, di situ ada gambar satu buah bangun datar, yaitu trapesium yang sama kaki. Trapesium, ini kakinya panjangnya sama, artinya kalau di BC ini panjangnya 10 cm, maka AD-nya juga sama, besarnya 10 cm. Nah, yang ditanyakan apa di sini? Yang ditanyakan adalah hitunglah keliling bangun di atas. Jadi keliling itu sisi-sisinya ini panjangnya berapa seluruhnya, artinya dijumlahkan, ya. Jadi bagaimana menghitung kelilingnya? Tinggal kita tambahkan panjang sisinya, sisi AB ditambah sisi BC tambah sisi CD ditambah sisi AD. Jadi sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi AD berapa? Nah, AB nya panjangnya adalah 20 cm, kita tambah dengan BC nya 10 cm, kemudian CD nya 14 cm, ditambah sisi yang terakhir AD, ini tadi karena sama kaki sama dengan panjang BC, yaitu 10 cm, maka jumlah seluruhnya adalah 54 cm. Sudah selesai. Jadi menghitung kelilingnya adalah menambahkan atau menjumlahkan panjang sisinya. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Selanjutnya, jika ada bentuk soal seperti ini, ya, ini juga masih dalam soal bangun datar, ya. Kalau tadi trapesium, yang ini persegi. Jika suatu persegi memiliki luas 169 cm persegi, maka panjang sisinya adalah, ya, panjang sisi. Persegi itu bangun datar yang panjang sisinya sama semua. Ya, persegi ini sama semuanya. Ini panjang sisinya misalnya S, ini S, sama semua panjangnya. Nah, yang diketahui adalah luas. Nah, luas dari persegi itu adalah sisi kuadrat. Artinya untuk menghitung sisi, maka adalah kalau luas sisi kuadrat, maka sisi menghitungnya adalah akar dari luas. Nah, seperti itu. Jadi akar dari 169. Ya, berapakah akar 169? Yaitu 13 cm. Maka
maka panjang sisinya dari persegi ini yang luasnya 169 cm persegi adalah 13 cm ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba lanjutkan dengan bentuk soal lainnya. Misalkan kalian dihadapkan dengan bentuk soal seperti ini ya. Ada bentuk soal penyajian data ya, disajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, seperti ini. Ini artinya ada banyak siswa dan warna kesukaannya. Nah, siswa yang menyukai warna kuning itu ada 3 orang. Yang menyukai warna pink ada 10 orang. Yang menyukai warna merah ada 12 orang. Yang menyukai warna biru ada 6 orang. Dan menyukai warna ungu ada 9 orang. Nah, dari situ kita coba menjawab pertanyaan di bawah ini. Selisih antara banyak siswa yang menyukai baju warna pink dan biru adalah, nah artinya kalian hanya fokus ke siswa yang suka warna pink dan biru saja. Yang perlu digarisbawahi adalah kata selisih. Selisih itu perbedaan atau pengurangan antara yang suka warna biru dengan yang suka warna pink. Oke. Jadi selisihnya bagaimana? Selisih yang menyukai warna pink berapa orang? 10 orang. Yang menyukai warna biru ada 6 orang. Maka selisihnya adalah 10 dikurang 6, yaitu 4 orang. Oke, mudah sekali bukan bentuk soal seperti ini? Nah, baiklah anak-anak, nanti silahkan diselesaikan soal-soal yang sudah kalian terima, dan beberapa soal yang bentuknya seperti yang ibu sampaikan tadi, harapannya kalian bisa menyelesaikan dengan baik seperti yang ibu jelaskan tadi. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.